Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan saya Dita Syafira Lestari dari program studi D4 Manajemen Aset Publik Reguler. Pada video part 1 ini saya akan menyampaikan cakupan bahasan mengenai aplikasi persamaan linear 2, yaitu biaya, pendapatan, profit atau keuntungan, break-even point, dan anggaran. Simak yuk! Oke, kita ke cakupan bahasan yang pertama yaitu biaya. Biaya diklasifikasikan menjadi dua, yaitu biaya tetap dan biaya variabel. Biaya tetap atau fixed cost adalah biaya yang jumlahnya tidak bergantung pada jumlah output yang diproduksi. Jadi, jika suatu perusahaan memutuskan untuk mengubah jumlah output yang diproduksi, misalnya lebih banyak, lebih sedikit, atau tidak berproduksi sama sekali, maka biaya tetapnya itu akan tetap dan tidak akan berubah. Persamaannya, fixed cost sama dengan K. Contoh dari biaya tetap ini adalah biaya sewa, biaya administrasi, dan gaji eksekutif. Lalu yang kedua adalah biaya variabel atau variable cost. Biaya variabel adalah biaya yang jumlahnya berubah-ubah tergantung pada jumlah output yang diproduksi. Jadi, ketika jumlah output yang diproduksi semakin besar, maka biaya variabelnya akan semakin besar. Jika jumlah output yang diproduksi semakin sedikit, maka biaya variabel yang dikeluarkan oleh perusahaan itu jumlahnya akan semakin sedikit. Dengan asumsi variable cost ini linear terhadap Q. Q itu kuantitas dari barang yang diproduksi. Nah, persamaannya itu variable cost sama dengan VQ. Contoh dari biaya variabel ini adalah upah tenaga kerja langsung, biaya bahan baku. Jadi dapat kita simpulkan bahwa penjumlahan dari biaya tetap dan biaya variabel itu adalah total cost. Total cost sama dengan fixed cost ditambah variable cost sama dengan K plus VQ. Pada slide ini kita bisa melihat bentuk kurva dari biaya-biaya. Pada sumbu X itu dilambangkan atau kita ganti dengan Q, yaitu jumlah output atau kuantitas output yang diproduksi oleh perusahaan. Lalu pada sumbu Y itu dilambangkan oleh C atau biaya-biaya. Pada fixed cost itu bentuk garisnya sejajar dengan sumbu X yang memiliki kemiringan 0. Bentuk kurva fixed cost ini kita juga bisa melihat bahwa dimanapun jumlah output yang ditentukan oleh suatu perusahaan, harganya akan tetap sama atau relatif stabil sepanjang garis pada kurva fixed cost pada titik atau harga yang telah ditentukan oleh perusahaan. Lalu yang kedua adalah variable cost. Pada variable cost ini memiliki kemiringan garis positif, yaitu dari kiri bawah ke kanan atas. Nah, pada kiri bawah ini 0,0 yang menandakan bahwa saat perusahaan memilih untuk tidak memproduksi output sama sekali atau 0, maka biaya yang dikeluarkan juga akan 0. Pada kurva total cost, garisnya sejajar dengan variable cost dari kiri bawah ke kanan atas dan memiliki gradien yang sama. Yang artinya garis antara total cost dan variable cost ini itu sejajar. Bedanya pada kurva total cost, itu garisnya dimulai pada perpotongan kurva fixed cost. Pada gambar ini kita juga bisa melihat bahwa jarak antara total cost dan variable cost yang dilambangkan oleh K itu sama dengan jarak antara fixed cost dengan sumbu Q yang juga dilambangkan oleh K. Supaya lebih paham, kita bisa lanjut ke pembahasan soal. Dari soal, kita mengetahui bahwa nilai fixed cost adalah $10 dan nilai variable cost adalah $2. Untuk soal nomor 1 yaitu tentukan persamaan biaya totalnya atau TC. TC sama dengan fixed cost ditambah variable cost sama dengan K ditambah VQ sama dengan 10 ditambah 2Q. Untuk soal nomor 2 yaitu hitung setiap komponen biaya dari kuantitas 0 sampai dengan 6. Agar lebih mudah kita bisa menggunakan tabel. Pertama, kita buat tabel untuk Q, untuk fixed cost, variable cost, dan TC. Q-nya kita buat dari 0 sampai 6, lalu fixed cost ini semuanya angkanya tetap sama yaitu 10, tidak akan berubah. Untuk variable cost, itu masukkan angka ke dalam rumus, yaitu variable cost sama dengan 2Q. Jadi saat Q-nya 0, maka variable cost sama dengan 2Q, 2 kali 0 sama dengan 0.
Saat Q-nya 1, itu kita masukkan ke dalam rumus juga, yaitu variable cost sama dengan 2 kali Q, 2 kali 1 yaitu 2. Lalu saat kuantitasnya 2, itu 2 kali Q, 2 kali 2 yaitu 4. Begitu seterusnya hingga kuantitas ke-6. Untuk total cost, kita bisa menjumlahkan antara fixed cost dan variable cost. Yaitu saat kuantitas 0, 10 tambah 0 yaitu 10. Saat kuantitas 1, yaitu 10 tambah 2 adalah 12. Saat kuantitas 2, yaitu 10 tambah 4 sama dengan 14, hingga ke kuantitas yang ke-6, yaitu 10 tambah 12 sama dengan 22. Untuk soal nomor 3, yaitu saat Q atau output yang dihasilkan adalah 5 unit, berapa TC-nya? Kita masukkan ke dalam persamaan biaya total yang kita dapat dari soal nomor 1. TC sama dengan 10 ditambah 2 Q. TC sama dengan 10 tambah 2 kali 5. TC sama dengan 10 tambah 10. TC sama dengan 20. Untuk soal nomor 4, yaitu pembuatan grafik, pertama-tama kita harus menggambar sumbu X yang dilambangkan oleh Q dan sumbu Y yang dilambangkan oleh C. Lalu kita menggambar kurva fixed cost pada angka 10. Sesuai dengan soal, yaitu biaya produksi tetapnya sebesar $10. Lalu yang selanjutnya adalah variable cost. Kita gambar garis dari kiri bawah ke kanan atas dengan kemiringan positif. Untuk total cost, itu kita juga gambar garis dari kiri bawah ke kanan atas, tetapi mulai dari titik perpotongan pada kurva fixed cost, yaitu pada sumbu C di titik 10. Oke, kita lanjut ke cakupan bahasan yang berikutnya, yaitu pendapatan atau revenue. Produsen akan memperoleh pendapatan saat menjual barang produksinya. Jumlah revenue merupakan hasil kali antara harga per unit, price, dengan jumlah unit barang yang terjual, Q. Sehingga rumus dari total revenue ini adalah P kali Q. Fungsi revenue menjadi linear saat harga, price-nya tetap, ditentukan oleh pasar, dan produsen merupakan price taker, tidak bisa menentukan harga. Nah, price taker ini merujuk pada perusahaan atau produsen yang tidak dapat mempengaruhi harga pasar dan hanya dapat menetapkan harga output sebesar harga pasar. Oke, kita lanjut ke pembahasan soal dari materi pendapatan. Contoh soalnya adalah chicken snack box dijual seharga $3,5 per unit, berapapun jumlah unit yang terjual. Tentukan fungsi pendapatannya dan gambar grafisnya. Berapa revenue saat jumlah yang terjual 8 unit? Jadi tinggal kita masukkan ke dalam persamaan TR sama dengan P kali Q. Di soal P-nya sudah ditentukan yaitu 3,5. Sehingga TR sama dengan 3,5 dikali Q, total revenue sama dengan 3,5 Q. Lalu pertanyaan kedua adalah berapa revenue saat jumlah yang terjual 8 unit? Nah, jadi kita tinggal masukkan aja Q-nya 8. Sehingga TR total revenue sama dengan 3,5 dikali 8 sama dengan 28. Pada soal kita juga diminta untuk menggambar grafiknya. Pertama-tama kita membuat sumbu X dan sumbu Y. Sumbu X dilambangkan oleh Q dan sumbu Y dilambangkan oleh TR. Kita menggambar garis lurus linear dengan kemiringan positif dari kiri bawah pada titik 0 ke kanan atas. Kita bisa menuliskan titik A, yaitu 8,28 yang didapat dari jawaban soal. Saat menjual 8 unit, maka revenue yang didapatkannya adalah 28. Revenue atau TR-nya itu 28. Oke, kita lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu keuntungan atau profit. Profit yang disimbolkan oleh P merupakan selisih antara total revenue dengan total cost. Sehingga rumusnya adalah P sama dengan TR dikurang TC. Nah, dari pengertian ini, profit ini mungkin di pengantar akuntansi bisa kita artikan juga seperti laba bersih. Nah, kita ke analisisnya. Saat P lebih dari 0 dikatakan untung atau profit. Jika dilihat dari rumus di atas, maka dapat dikatakan bahwa total pendapatan suatu perusahaan itu lebih besar dibandingkan total biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk memproduksi barang atau jasanya. Lalu analisis yang kedua adalah saat P kurang dari 0 dikatakan rugi atau loss. Jika P kurang dari 0, maka total cost atau total biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk memproduksi suatu barang itu lebih besar dibandingkan total penerimaan, total pendapatan yang diterima oleh perusahaan. Makanya perusahaan bisa dikatakan rugi.
Lalu analisis yang ketiga adalah saat Pi sama dengan 0. Dikatakan impas atau pulang pokok atau break even. Nah, saat Pi sama dengan 0 inilah yang dikatakan break even point, yaitu saat total pendapatan dan total biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan itu sama. Kita lanjut ke contoh soal dan pembahasannya. Pada soal diketahui harga dari chicken snack box adalah $3,5. Lalu biaya tetap atau fixed cost sebesar $800 dan variable cost sebesar $1,5. Untuk soal yang pertama, kita disuruh untuk mencari persamaan TR, TC, dan Pi-nya. Pertama, kita cari persamaan TR-nya. Rumus dari TR adalah P kali Q. Dengan P sudah diketahui pada soal yaitu $3,5, sehingga TR sama dengan 3,5 dikali Q, TR sama dengan 3,5 Q. Untuk persamaan TC, kita masukkan ke dalam rumus. TC sama dengan fixed cost ditambah variable cost, yaitu 800 ditambah 1,5 Q. Untuk persamaan Pi, kita masukkan ke dalam rumus. Pi sama dengan TR dikurang TC, yaitu 3,5 Q dikurang dalam kurung 800 ditambah 1,5 Q, sehingga hasil persamaannya didapat 2 Q dikurang 800. Untuk soal nomor 2, yaitu saat Q sama dengan 250 unit, apakah produsen sudah untung? Jika ingin untung, maka nilai Pi harus lebih dari 0. Oke, kita langsung masuk ke dalam perhitungannya. Pi sama dengan 2Q dikurang 800. Sama dengan 2 dikali 250 dikurang 800. Sehingga hasil Pi didapatkan min 300. Karena min 300 kurang dari 0, maka dapat disimpulkan bahwa Pi kurang dari 0, sehingga produsen mengalami rugi. Untuk soal nomor 3, yaitu berapa titik impas atau bisa disebut sebagai break even point atau kondisi di mana Pi sama dengan 0. Jadi tinggal kita uraikan persamaan 2Q dikurang 800 sama dengan 0. 2Q sama dengan 800, Q sama dengan 800 dibagi 2, sehingga Q adalah 400. Jadi kondisi di mana perusahaan tidak untung dan tidak rugi adalah saat Q mencapai 400. Untuk soal nomor 4, yaitu pembuatan grafik. Pertama-tama kita bisa menggambarkan sumbu X dan sumbu Y. Sumbu X dilambangkan oleh Q dan sumbu Y dilambangkan oleh profit. Soal-soal sebelumnya dapat memandu kita dalam menggambarkan grafik. Pada soal nomor 3, itu ditanyakan kapan produsen mencapai titik impas atau break even. Nah, jawabannya kan 400. Maka kita harus menggambar garis linear dari kiri bawah ke kanan atas dengan titik potong 400,0 pada sumbu Q. Jadi, garis yang telah melewati titik 400,0 maka perusahaan dapat dikatakan untung atau profit. Pada grafik yang tidak melewati titik 400,0 maka perusahaan dikatakan rugi atau loss. Oke, kita ke cakupan bahasan berikutnya, yaitu batas anggaran, budget constraint, dan batasan biaya, cost constraint. Saat seorang pembeli ingin membeli dua jenis barang yang kita misalkan X dan Y, dia akan menghadapi batasan berupa uang atau anggaran yang dimiliki. Jumlah pembelian itu tidak boleh melewati anggaran tersebut. Kenapa? Karena pembeli jadi tidak bisa membayar jika melewati anggaran yang dia miliki. Garis yang menggambarkan banyaknya kombinasi barang X dan Y yang bisa dibeli dengan anggaran tertentu disebut dengan budget line atau budget constraint. Nah, persamaan dari budget line atau budget constraint ini bisa ditulis XPX ditambah YPY sama dengan M. M ini adalah anggaran atau uang yang dimiliki oleh pembeli. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Pada slide ini itu terlihat kurva dari budget line. Sebelum itu, persamaan dari XPX ditambah YPY sama dengan M. Bisa ditulis menjadi Y sama dengan M per PY dikurang X per Y PX. Di mana X adalah jumlah dari barang X dan Y adalah jumlah dari barang Y. M tadi adalah jumlah uang atau anggaran yang dimiliki oleh pembeli. Gambar dari kurva budget line ini itu dari kiri atas ke kanan bawah. Oke, kita lanjut saja ke contoh soal.
Kita misalkan bahwa X adalah renang dan Y adalah skating. Untuk soal nomor 1A, kita masukkan ke dalam persamaan X PX ditambah Y PY sama dengan M. Lalu kita masukkan angka dalam persamaannya, yaitu 0,6X ditambah 1,2Y sama dengan 15. Y 1,2Y sama dengan 15. 1,2Y sama dengan 15 dikurang 0,6X. Y sama dengan 15 per 1,2 dikurang 0,6 per 1,2X. Y sama dengan 12,5 dikurang 0,5X. Lalu selanjutnya kita mencari titik potong untuk memudahkan kita dalam menggambar grafik. Kita buat tabel pembantunya terlebih dahulu. Lalu kita isi tabelnya 0, 25, 12,5, dan 0. Di mana angka-angka tersebut didapat dari substitusi dari persamaan Y sama dengan 12,5 dikurang 0,5X. Saat X sama dengan 0, maka Y sama dengan 12,5 dikurang 0,5 dikali 0. Y sama dengan 12,5. Saat Y sama dengan 0, lalu kita substitusikan ke dalam persamaan 0 sama dengan 12,5 dikurang 0,5X. 0,5X-nya kita pindah ruaskan ke sebelah kiri, sehingga 0,5X sama dengan 12,5. X sama dengan 12,5 per 0,5, sehingga X sama dengan Untuk grafik pada soal nomor 1, pertama-tama kita membuat sumbu X dan sumbu Y terlebih dahulu. Lalu kita buat titik potongnya. Pertama-tama adalah titik A 0,12,5 dan titik B 25,0. Lalu tarik garis dari kiri atas ke kanan bawah. Saat tiket renang naik menjadi $0,75 dan masih kita misalkan bahwa X adalah renang dan Y adalah skating, maka kita masukkan ke dalam persamaan X PX ditambah Y PY sama dengan M. Lalu kita masukkan nominal angka yang tertera di soal pada persamaan, yaitu 0,75X plus 1,2Y sama dengan 15. 1,2Y sama dengan 15 dikurang 0,75X. Y sama dengan 15 per 1,2 dikurang 0,75 per 1,2X. Y sama dengan 12,5 dikurang 0,625X. Lalu kita membuat tabel pembantu yang memudahkan kita untuk mencari titik potong dalam pembuatan grafik. Di mana saat X-nya 0 maka Y-nya 12,5 dan saat Y-nya 0 maka X-nya 20. Angka tersebut didapatkan saat kita mensubstitusikan ke dalam persamaan, yaitu saat Y sama dengan 0, Y sama dengan 12,5 dikurang 0,625X. 0 sama dengan 12,5 dikurang 0,625X. 0,625X kita pindahkan ke ruas kiri, menjadi 0,625X sama dengan 12,5. X sama dengan 12,5 dibagi 0,625. X sama dengan 20. Grafik untuk soal nomor 2A akan berbeda dengan grafik pada soal nomor 1. Hal ini terjadi karena adanya kenaikan harga barang X, yaitu tiket renang yang semulanya $0,6 menjadi $0,75. Sehingga titik potong pada sumbu X yang awal mulanya berada pada 25,0 akan bergeser ke kiri menjadi 20,0. Lalu untuk titik A itu akan tetap pada 0,12,5. Hal ini karena tidak adanya kenaikan harga pada barang Y, yaitu tidak ada kenaikan harga pada skating. Jadi kurva budget line-nya akan bergeser ke kiri pada sumbu X dan akan tetap pada sumbu Y. Hal ini dikarenakan pembeli harus menyesuaikan budget line akibat dari kenaikan harga barang X. Yang awalnya di titik 25, maka akan menurun di titik 20 untuk menyesuaikan harga tiket renang yang baru karena tidak adanya kenaikan dari jumlah anggaran yang dimiliki. Karena jika tetap di 25,0, maka pembeli tidak akan sanggup atau tidak akan mampu untuk membayar tiket renang sebanyak 25 jam atau 25 kali.
Saat tiket skating turun, yang awal mulanya 1,2 dolar per jam menjadi 0,90 dolar, X kita misalkan dengan kegiatan renang, dan Y kita misalkan dengan kegiatan skating. Lalu kita masukkan ke dalam persamaan XPX ditambah YPY sama dengan M. 0,6X ditambah 0,9Y sama dengan 15. 0,9Y sama dengan 15 dikurang 0,6X. Y sama dengan 15 per 0,9 dikurang 0,6 per 0,9X. Sehingga didapatkan persamaan Y sama dengan 16,67 dikurang 0,67X. Lalu kita membuat tabel pembantu untuk mencari titik potong yang akan memudahkan kita untuk membuat grafik. Saat X sama dengan 0, maka Y adalah 16,67, dan saat Y sama dengan 0, maka X-nya adalah 25. Angka tersebut didapatkan saat kita mensubstitusikan X sama dengan 0 ke dalam persamaan Y sama dengan 16,67 dikurang 0,67X. Y sama dengan 16,67 dikurang 0,67 dikali 0, sehingga didapatkan hasil Y sama dengan 16,67. Untuk grafik pada soal nomor 2B, yaitu ketika harga barangnya turun, tiket skating turun dari 1,2 dolar per jam menjadi 0,90 dolar per jam, maka akan ada perubahan pada kurva budget line, yaitu pada sumbu Y, yang awalnya berada pada titik 0,12,5, akan bergeser naik ke atas menjadi 0,16,6667. Sedangkan pada sumbu X, kurvanya akan tetap. Hal ini dikarenakan tidak ada perubahan pada harga barang X. Kurva budget line bergeser ke kanan atas untuk menyesuaikan dengan harga tiket skating yang baru. Karena harga tiket skating turun, maka kemampuan pembeli untuk membeli tiket skating akan menjadi lebih tinggi atau lebih banyak lagi. Jika anggaran turun yang semulanya sebesar 15 dolar menjadi 10 dolar, kita misalkan X sama dengan kegiatan renang dan Y adalah kegiatan skating. Lalu tulis persamaan XPX ditambah YPY sama dengan M. 0,6X ditambah 1,2Y sama dengan 10. 1,2Y sama dengan 10 dikurang 0,6X. Y sama dengan 10 per 1,2 dikurang 0,6 per 1,2X. Sehingga didapatkan hasil persamaan Y sama dengan 8,33 dikurang 0,5X. Lalu kita membuat tabel pembantu untuk memudahkan kita mencari titik potong dalam menggambar grafik. Saat X-nya 0, maka Y-nya 8,33. Saat Y-nya 0, maka X-nya 16,67. Angka tersebut didapat saat kita mensubstitusikan X sama dengan 0 ke dalam persamaan Y sama dengan 8,33 dikurang 0,5X. Y sama dengan 8,33 dikurang 0,5 dikali 0. Y sama dengan 8,33. Lalu, saat Y sama dengan 0, kita juga substitusikan ke dalam persamaan Y sama dengan 8,33 dikurang 0,5X. 0 sama dengan 8,33 dikurang 0,5X. 0,5X kita pindah ruaskan ke sebelah kiri, menjadi 0,5X sama dengan 8,33. X sama dengan 8,33 dibagi 0,5. X sama dengan 16,67. Untuk grafik pada soal nomor 2C, dengan kondisi saat uang atau anggaran berkurang. Saat uang atau anggaran berkurang, maka pergeseran kurva budget line akan menyeluruh, tidak hanya pada satu titik saja. Jadi, pada sumbu X dan sumbu Y juga akan bergeser. Jika anggaran turun menjadi 10 dolar, maka titik potong pada sumbu X yang awalnya 25,0, maka akan bergeser ke kiri sejauh 16,67. Dan pada sumbu Y, pada awalnya titik potong berada pada titik 0,12,5 akan bergeser turun ke bawah menjadi 8,33. Hal ini dikarenakan pembeli harus menyesuaikan pembelian dari dua jenis barang yaitu renang dan skating karena jumlah anggaran yang dimiliki oleh pembeli turun. Pergeseran ini juga akan sejajar. Saat harga anggaran yang berkurang maka akan bergeser ke kiri, dan saat harga uang atau anggarannya
naik, maka akan sejajar bergeser ke kanan. Konsep cost constraint yaitu jika pada budget constraint analisanya dilakukan kepada rumah tangga atau konsumen, maka analisa terhadap cost constraint itu dilakukan pada perusahaan atau produsen. Dengan anggaran biaya tertentu yang dimiliki, perusahaan akan dihadapkan pada pilihan penggunaan input atau faktor produksi tertentu, yang biasanya labor atau tenaga kerja, dan kapital atau modal. Tenaga kerja atau labor mempunyai harga berupa upah, sedangkan modal mempunyai harga berupa sewa. Garis yang menggambarkan banyaknya kombinasi input antara kapital dan labor yang bisa digunakan dengan anggaran tertentu disebut dengan iso cost atau cost constraint. Sehingga cost constraint dapat ditulis persamaannya menjadi WL plus RK sama dengan C. Selain persamaan WL ditambah RK sama dengan C, persamaan cost constraint juga bisa ditulis menjadi K sama dengan C per R dikurang W per L dikali L, di mana K adalah unit barang modal, L adalah unit tenaga kerja, dan C adalah jumlah biaya atau anggaran yang dimiliki oleh perusahaan. Nah, analisisnya itu sama juga dengan seperti budget line.